dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Mari siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Ekspresikan sukacitamu dalam memuji Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Tentunya semua sehat-sehat ya di rumah ya adik-adik. Semuanya pasti sudah siap untuk ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami boleh kembali ibadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Gembira di Rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Trilililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan. Menari, melompat, bertepuk tangan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Lilililili, ayo melompat. Tralalalala, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ya, masih mau memuji Tuhan? Tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Sukacita bertemu Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus,
Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, yeay! Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Wow 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 wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Ya, kita masih mau memuji Tuhan. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Ya, kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah mau kan tiap hari jalan serta Yesus? Kalau jalan serta Yesus itu pasti adik-adik dituntun sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Nah, sekarang adik-adik kita mau dengerin kesaksian dari teman-teman kita nih, teman adik-adik. Kita dengarkan ya kesaksian dari teman adik-adik semua. Yuk. Shalom, happy Sunday. Ini kreativitas lampionnya dan ini apinya nyala. Dan ayat hafalan hari ini Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Bye, God bless you, see you later. Teman-teman, hari ini Ikut akan membacakan atapan kita minggu ini. Nah, aktivitas minggu ini adalah kalung buah roh, yaitu 9 buah roh. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi
buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Terima kasih teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Happy Sunday, God bless you. Shalom teman-teman. Ini kreativitas aku. Ayat hafalan hari ini adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bye teman-teman, happy Sunday. Shalom, happy Sunday. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bye, God bless you. See you later. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sampai jumpa, dah. Nah, gimana adik-adik tadi sudah lihat teman-temannya bersaksi? Bagus-bagus ya, hebat-hebat ya. Yang belum kasih kesaksian, Cici tunggu kesaksiannya. Oh ya, ada pengumuman penting nih. Minggu depan acara Natal, kita mau rayain Natal. Kita rayain Natalnya tetap di rumah masing-masing. Adik-adik tetap berpakaian baju rapi ya, seperti kalian pergi ke sekolah minggu waktu Natal, pakaian yang bagus. Adik-adik tetap ikut ibadah Natal di rumah bersama papa mama, adik-adik sama Cici atau Kokoh ya. Ya, adik-adik pokoknya harus ikut ibadah ini acaranya. Ya. Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita Tuhan Yesus. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Ya, semuanya ternyata sudah siap. Sudah siapkan Alkitabnya? Ya, sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian dulu ya adik-adik ya. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu.
sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan, mari kita tundukkan kepala, tutup matanya, lipat tangannya ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Tuhan buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan cerita Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam dan berbuah lebat pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kakak begitu bersuka cita pagi hari ini. Kakak boleh kembali berjumpa dengan adik-adik. Dan kakak diberikan kesempatan untuk boleh bercerita kepada adik-adik. Tentunya adik-adik kaget, kok kakak pakai topi begini hari ini? Nah, karena sebentar lagi tanggal 25 kita bersama-sama akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kakak pakai topi seperti ini ya. Nah, pagi hari ini kakak memberikan judul tema dari firman Tuhan adalah talenta. Udah siap ya adik-adik ya? Kita semua akan mendengar cerita. Kakak ya, adik-adik semua sudah duduk yang manis, sudah duduk yang rapih untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kisah dari talenta ini adalah seorang tuan yang mempunyai banyak harta. Dia akan pergi keluar kota dan dia mempercayakan hartanya itu kepada hamba-hambanya, mempercayakan hartanya itu kepada hamba-hambanya. Lalu dia memanggil 3 orang hambanya untuk dia berikan sebagian daripada harta yang akan dipercayakan kepada hamba-hambanya itu untuk boleh dipergunakan dan dikaryakan oleh hamba-hambanya supaya si tuan itu akan mendapatkan keuntungan dari harta yang dia percayakan kepada hambanya. Kemudian dia memanggil 3 orang hamba. Datanglah hamba yang pertama. Tuan itu mempercayakan 5 talenta kepadanya. Terima kasih Tuhan. Lalu segeralah hambanya itu pergi untuk menjalankan uang yang dipercayakan kepadanya. Kemudian
datanglah hamba yang kedua dan tuan itu mempercayakan 2 talenta. Terima kasih Tuhan. Dan segeralah pergi hamba itu juga untuk menjalankan talenta yang dipercayakan kepadanya. Kemudian datanglah hamba yang ketiga dan diberikan 1 talenta kepadanya. Oke. Lalu tuan itu pergi dan dia mempercayakan hartanya kepada ketiga hambanya itu. Lama sesudah itu, kembalilah tuan itu dari perjalanan. Lalu dia memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan. Datanglah hamba yang pertama yang mendapatkan 5 talenta itu. Tuhan, ini adalah modal 5 talenta yang Tuhan berikan. Saya sudah memperoleh laba 5 talenta lagi. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu masuklah hamba yang menerima 2 talenta. Tuhan, ini modal 2 talenta yang Tuhan percayakan. Saya kasih laba 2 talenta lagi. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apa arti dari talenta tadi itu? Artinya begini, bahwa kita semua, kakak, adik-adik semuanya, pasti mendapatkan talenta dari Tuhan, yaitu kepintaran. Apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik itu. Misalnya contoh, ada Selo yang bisa bermain drum, itu luar biasa. Kakak pernah melihat Selo bermain drum. Kemudian ada Tasya dan Ella yang bisa bernyanyi. Dengan suara mereka yang bagus sekali, mereka bisa bernyanyi. Kemudian ada Angie, Louis dan Victoria yang bisa menari. Itu talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Kemudian ada Kayla dan Gabriel yang bisa bermain keyboard. Waduh, itu luar biasa. Kemudian ada Michael, ada Ben dan anak-anak yang lain yang bisa menghafal ayat firman Tuhan. Walaupun panjang, tapi mereka bisa menghafal. Kemudian ada juga Vio dan Jovi yang pintar sekali menggambar loh adik-adik. Kakak selalu mengikuti ibadah Abi kalau hari Minggu pagi-pagi. Dan kakak boleh selalu melihat adik-adik di dalam keterampilan itu menunjukkan bakat talenta yang Tuhan kasih bagi adik-adik. Dan itu adik-adik kembali memberikan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita yang melihat di rumah itu sungguh luar biasa talenta yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Ayo kita mau seperti hamba yang pertama itu. Hamba yang pertama yang 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang kedua mendapatkan 2 talenta menjadi 4 talenta. Artinya apa? Itu sudah dilipat gandakan 100%. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Nah,
Yang satu, jangan sampai dikubur di dalam tanah. Adik-adik yang mempunyai, barangkali tante, kakak, saya hanya mempunyai satu talenta, saya cuma bisa nyanyi aja. It's okay, itu malah bagus, luar biasa. Nyanyi buat Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada adik-adik juga bisa bernyanyi, tapi bisa juga bermain musik. Itu dapat 2 talenta. Ada lagi yang bisa melakukan hal lain, bisa menggambar, membuat prakarya pun itu talenta loh. Kakak sering lihat juga keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, Abi Hosana. Keterampilan, dan itu adik-adik melakukan keterampilan itu sungguh-sungguh bagus dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah adik-adik, kakak percaya sekali bahwa adik-adik yang pagi ini duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan ini, adik-adik mau seperti 5 yang dipercayakan 5 talenta dan 2 talenta tadi itu boleh mengembangkan dan memberikan kembali kepada Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kakak percaya banget kalau adik-adik di sini, Abi Hosana adalah Abi yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa yang selalu mau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup adik-adik. Nah, kalau pagi-pagi hari Minggu 8:30 udah siap-siap, udah rapi-rapi, bahkan sudah halo kakak, aku sudah hadir, halo semuanya absen. Aduh, kakak senang bener ngelihatnya. Adik-adik Abi Hosana luar biasa. Nah, cerita kakak pagi hari ini sampai di sini ya. Kakak akan, kalau Tuhan menghendaki, kita akan bertemu lagi di tahun 2021 tentunya dengan program yang lebih luar biasa, dengan hati yang lebih semangat di dalam mengiring Tuhan, dengan suasana yang lebih oke. Nah adik-adik, dan kesempatan ini juga kakak mau mengatakan selamat hari Natal ya, selamat kita merayakan masuki bulan Desember ini, selamat hari Natal supaya sukacita damai surgawi turun di dalam hati kita semua. Dan kita boleh benar-benar melakukan semua kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Adik-adik, kita sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Cerita kakak sampai di sini. Mari kakak ajak adik-adik kita mau sama-sama berdoa. Ya, kita lipat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sungguh luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami semua yang anak-anak yang mendengarkan. Dan Tuhan, kami senantiasa boleh bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, mari Engkau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada anak-anak semuanya, itu boleh kami pergunakan dan kami boleh melipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami persembahkan kepadamu Bapa. Tuhan, biarlah kami berdoa pagi hari ini bagi anak-anak sekolah minggu. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit. Tuhan, mari Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami. Engkau Allah penyembuh kami. Tuhan, jamah adik-adik yang sakit. Dan Tuhan, supaya di minggu-minggu yang akan datang, di minggu berikutnya, adik-adik yang sedang sakit itu boleh ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal dan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa kami, ucapan syukur kami, dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolektor. Untuk kolektor dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kolektornya ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di acara keterampilan ya. Nah, sekarang kakak hanya mau mengajak adik-adik untuk kita mau bergambar. Nah, menggambar ini alat peraganya apa? Alat peraganya kita mempunyai jari kan? Tuhan kasih kita jari. Di sebelah kiri kita 5, di sebelah kanan kita 5, oke? Nah, alat peraganya adalah jari-jari kita aja.
Nah, yang adik-adik perlukan hanyalah kertas karton seperti ini yang tipis aja dengan ukuran A4 ya. Kemudian adik-adik boleh mempergunakan pensil atau boleh mempergunakan spidol. Nah, nanti pada saat menggambarnya bisa mempergunakan stabilo seperti ini ya, bisa mempergunakan stabilo. Nah, kita gambar mudah sekali. Kakak percaya adik-adik semua bisa melakukannya. Tangannya diginiin ya, dirapetin begini ya. Oke, tangannya dirapetin. Lalu adik-adik tempel di atas kertas seperti ini ya. Adik-adik boleh pakai pensil dulu, atau kalau adik-adik bilang kakak saya mau langsung aja pakai spidol, silahkan, terserah aja adik-adik mau seperti apa. Nah, adik-adik tempel tangannya, jarinya, kakak ulang ya, seperti ini, rapet, tempel di atas kertas kartonnya ya. Kemudian adik-adik gambar, ikutin pola tangannya adik-adik. Kalau adik-adik bilang, kakak tapi tangan aku kecil, nanti jadinya kecil, enggak apa-apa, pinjam tangan mamanya juga boleh, atau tangan adik-adik sendiri juga enggak ada masalah ya. Kita mulai buat ya, langsung digambar sesuai dengan jari tangan kita kayak gini. Oke, nah ikutin terus sampai di sini stop ya. Kemudian sudah terbentuk seperti ini, langsung dibalik kertasnya. Dibalik, tadinya kan melebar seperti ini, dibalik jadi memanjang seperti ini ya. Kemudian ini ditarik ke sini, diberikan lengkungan dikit ke sini, terus ditarik ke sini, disatukan ke sini. Waduh, kakak gambar apa ya? Lihat aja deh, kakak gambar apa. Oke, kemudian ditarik ini ke sini ya, kemudian dibuatlah, kemudian kita tarik garis lagi ya, gak lurus boleh, siku-siku boleh, terserah adik-adik aja mana-mana yang adik-adik mau gambar, terserah. Jadi seperti ini contohnya ya, belum selesai. Kemudian gambar apa sih tuh kak? Nah, kita lihat deh ya. Lalu ini kita berikan. Nah, pasti adik-adik udah tahu nih, bisa tebak nih. Aduh, aku bisa tebak deh. Kakak gambar apa? Nah, ya. Kemudian kita bikin ekor di belakangnya. Ayo, gambar apa ini? Pinter. Gambar ikan. Ya. Dengan apa tadi? Dengan tangan aja loh. Dengan jari aja yang dirapatkan seperti ini ya. Nah, lalu diapain tuh kak abis itu? Kita ambil spidol, buatlah kerangkanya dulu dengan spidol seperti ini, ditarik. Pasti adik-adik jauh lebih bagus gambarnya daripada kakak. Kakak gak pinter menggambar, tetapi kakak suka waktu zaman masih kecil dulu suka coret-coret. Buat dari apa? Dari tangan, dari jari sendiri, bikin gambar-gambar apa yang waktu itu kakak senang untuk melakukannya. Nah, seperti ini. Tuh, contohnya seperti ini. Ini baru garis dasarnya. Adik-adik, lalu sekarang kita isi warnanya. Kalau adik-adik bilang, kakak aku maunya diisi dengan warna hijau atau biru, boleh, terserah aja adik-adik mau seperti apa. Nah, kalau kakak hari ini mau bikin, ada yang pernah inget nggak cerita ikan Nemo? Ya, nah kakak mau bikin ikan Nemo nih, ayo. Kalau Nemo itu warnanya apa ya? Seperti ini adik-adik, kurang lebih ya. Adik-adik kalau ada yang bilang begini, kakak aku mau pakai pensil berwarna aja ya, boleh. Kakak aku mau pakai krayon, boleh, terserah aja. Adik-adik mau pakai apa untuk menggambarnya,
krayon boleh, pensil berwarna boleh, stabilo pun boleh. Cuman kakak hari ini pakainya stabilo supaya lebih cepat menggambarnya. Karena stabilo kan ujungnya lebar ya. Kalau pensil berwarna ujungnya tajam, jadi agak lama menggambarnya. Tapi kalau adik-adik bilang, aku mau yang pakai pensil berwarna, boleh. Pakai krayon silakan. Terserah adik-adik deh. Warnanya mau warna apa silakan. Jadi kakak udah bikin hasilnya nih ya. Nih setelah udah digambar seperti ini, kakak udah ada hasilnya. Jadilah seperti ini. Taram. Ikan yang berenang di laut ya. Nah jadilah seperti ini. Kemudian ayat mas kita untuk minggu depan. Jadi kakak lupa kasih tahu ayat mas untuk minggu depan. Yaitu dari Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan. Adik-adik ingat ya ayat hafalannya, bahwa karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini gambarnya yang pertama. Masih mau gambar lagi? Masih mau? Mau? Satu lagi ya, kakak akan berikan. Pakai apa kak? Pakai jari lagi. Oh tadi kan tangannya jarinya begini ya. Nah sekarang adik-adik jarinya begini nih. Nih, yang dua di sebelah sini, yang dua di sebelah sini, terus yang jempolnya ditekuk ke sini. Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo coba adik-adik praktekin dulu. Ya, nah, kayak gini ya. Sekarang jarinya ditempel ke sini. Oke, jarinya ditempel ke sini. Ambil pensil atau ambil stabilo boleh. Kalau adik-adik bilang, kak aku pakai stabilo langsung, boleh, terserah silahkan. Lalu kita mulai menggambar. Nah, ini ditarik ke belakang, tarik ke depan. Oke, wah gambar apa itu kak? Kita lihat ya, gambar apa ya? Wah, ada yang bilang gini, aku tahu itu gambar apa gitu, ya. Kemudian ada lagi ekornya di belakang, ya. Wah, adik-adik langsung gini, aku tahu itu apa, aku tahu. Nah, lalu dikasih mata, dikasih leher. Kemudian ada kakinya karena dia lagi terbang. Ada kakinya. Seperti ini. Ya. Nah, setelah jadinya, setelah di stabilo, setelah kakak kasih spidol, jadinya seperti ini. Ini dari jari kita. Ini nih dari jari tadi yang begini. Nah, itu kan kakak aja sudah nggak bisa tuh. Tuh, dari jari yang begini tadi ya. Ini dari jari yang dua menempel. Ini kepalanya dari yang jempol yang tadinya agak diginiin. Nih, jarinya begini. Gini ya. Ditempelkan ini. Tuh, lihat tuh. Ini jari kakak tadi kan. Seperti ini ya. Jadilah burung. Pakai kaki, digambarlah pakai stabilo. Nah, terus adik-adik bilang, pakai spidol maksudnya. Kemudian di pensil tadi diberikan spidol, diberikan gambar garis dasarnya. Setelah itu adik-adik warnai lagi. Nah kak, aku mau burungnya warna pink deh. Jadi burung kayak apa ya, burung parkit ya kalau warnanya pink ya. Atau burung apa, lovebird ya, ada kan warna-warni ya.
Nah, adik-adik pakai stabilo yang warna pink. Digambar seperti ini. Digambar seperti ini. Semuanya digambar. Ayo digambar. Diisi, maksudnya bukan digambar. Dikelir, diwarnai. Diwarnai maksud kakak. Diwarnai dengan seperti ini. Diwarnai seperti ini. Ya. Diwarnai seperti ini deh. Tuh. Diwarnai seperti ini. Terus diwarnai. Nah, jadilah seperti ini contohnya adik-adik. Alat peraganya dari jari kita sendiri yang Tuhan kasih kepada kita. Ya, yang kalau tadi ikan seperti ini. Tempel lalu dibalik gambarnya jadi begini. Nah, ini jari ini jadilah sayap burung yang ini yang jempolnya jadilah kepala si burung. Ya, adik-adik bisa semua. Nah, di atas ini adik-adik tulis Matius 25 ayat 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, adik, mari pergunakan talenta yang Tuhan kasih. Adik-adik yang jago gambar, yang pintar gambar, yang nggak jago gambar juga, kalau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, ayo lakukan sesuatu buat Tuhan. Minggu depan, adik-adik tunjukin gambar seperti ini. Mau bikin burung aja atau mau bikin ikan aja boleh, adik-adik boleh pilih salah satu. Aku mau bikin burung deh kakak, aku mau bikin ikan deh kakak, boleh. Aku mau bikin burung deh kakak, boleh. Atau kakak aku mau bikin dua-duanya, silahkan, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Kalau adik-adik bisa bikin ikan dan burungnya sekaligus dua-duanya adik-adik. Nah, ditulis ayatnya di atas ini, Matius 25 ayat 29 ya. Nah, sambil pegang ini minggu depan terus dibacalah ayatnya ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripada apapun daripadanya akan diambil daripadanya. Nah, adik-adik, ayo kita pergunakan talenta yang kita punya dari Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian dulu keterampilan dari kakak pagi hari ini. Senang sekali bisa berbagi dengan adik-adik yang luar biasa, Abi Hosana. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan, adik-adik yang manis, adik-adik yang ganteng, adik-adik yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you, see you later. Adik-adik jangan lupa ya minggu depan Natal ibadah Abi. Shalom, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dah. Tuhan Yesus memberkati.